Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat 8 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Ulangan 31 1 sampai 8. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita mengingat perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, 10 tulah telah terjadi di Mesir sebagai bukti Allah yang memimpin mereka adalah Allah yang luar biasa. Betapa hebatnya, karena 10 tulah telah mempermalukan Mesir secara luar biasa. Bahkan ketika tentara berusaha mengejar, Tuhan menunjukkan kuasa yang hebat dan bagaimana Israel sulit melepaskan diri dari Mesir. Dengan mudah Tuhan membantainya. Tak perlu tangan Israel, dia bisa memakai laut untuk menghabisi tentara Mesir yang terkenal itu. Tentara berkuda besi itu. Oleh karena itu sebetulnya apa yang mereka lihat menjadi pengalaman cukup tidak terbantah sebagai sebuah bukti sangat kuat. Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada yang berdaya melawan Dia. Lalu perjalanan dilanjutkan. Tampaknya mereka berbuat kesalahan. Tak pernah ada mujizat yang cukup. Mereka meragukan tentang penyertaan Tuhan. Sehingga ketika mengintai, para pengintai pulang. Berita salah lah mereka bawa seakan-akan Tuhan mau menjerumuskan mereka ke tempat yang mengerikan. Tidak salah kalau mengatakan bahwa orang-orang Kanaan besar-besar. Memang itu faktanya. Tetapi salah ketika mengatakan bahwa kita akan habis di tangan mereka. Itulah murka Allah. Apakah persoalan bagi hidup ini? Persoalan yang terlalu beratkah? Tidak cukup alasan untuk engkau gentar dan tidak mengerjakan pekerjaan. Tuhan jauh lebih besar dari apa yang dilihat oleh matamu. Inilah repotnya beriman. Dan disinilah pergumulan itu mengalami ujian yang luar biasa. 40 hari menjadi malapetaka besar. Karena kemurkaan Tuhan dijatuhkan atas bangsa itu. Namun Tuhan masih berbelas kasihan. Tidak membantai mereka semuanya. 40 hari berubah menjadi 40 tahun. Setiap hari pengintaanmu akan menjadi tahun perjalananmu. Maka 40 tahun bangsa itu berjalan. Mujizat. Jangan tanya. Bukan hanya tiap hari. Dalam bilangan waktu. Pagi, siang, malam pun terjadi. Tidak ada sekejap tanpa penyertaan Tuhan. Tiang awan, tiang api jadi salah satu bukti. Makan, minum menjadi garansi. Bayangkan. Belum ada dalam sebuah kisah. Batu yang padat mengeluarkan air. Tetapi bisa memberi minum 600.000 pria dewasa. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kuasa Allah bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Maka batu memberikan kehidupan lewat air. Kisah apa yang Anda perlukan di sana? Burung puyuh yang mengantar diri, mana yang datang. Namun aturan tetap dilanggar. Ambil cukup untuk hari ini. Tapi semua menggaransinya untuk selama-lama hidupnya. Dan akhirnya dunia pun akan menuju kehancuran. Karena kita mengambil lebih dari apa yang kita perlukan. Dan bumi tak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dunia. Dan bumi pun akan rontok dengan sendirinya. Hidup kita akan menghancurkannya. Ini realitas, saudara. Suka atau tidak. Tetapi betapa sulitnya kita untuk menolak gerakan seperti itu. Karena ini menjadi atmosfer yang begitu kuat menghantam seluruh kehidupan. Orang Kristen tidak boleh menjadi orang yang konyol, duduk diam dan menunggu Tuhan memberi makan. Tetapi orang Kristen dituntut menjadi orang yang bijak. Tahu untuk apa dia ada dan bagaimana dia harus berkarya. Orang Kristen dituntut untuk menjadi orang-orang luar biasa. Supaya dia bisa menggarami dan menerangi dunia. Tidak dituntut biasa-biasa saja. Tetapi awas, luar biasanya Kristen. Beda dengan luar biasa dunia. Karena Kristen ukurannya kualitatif. Dunia itu kuantitatif. Luar biasa loh. Hartanya banyak sekali. Hari ini Bill Gates katanya naik lagi ke number 1. Ya. Carlos Slim turun ke bawah dalam orang kaya dunia. Pak Eka Cipta mengisi nomor 185 urutan orang terkaya dunia. Orang Indonesia masuk 1. Tetapi angka yang kita punya, bagaimana kualitas hidup, itu yang menjadi penting untuk kita gumuli. Saudara-saudara, disinilah pergumulan kehidupan yang harusnya kita jalani. Apa yang kita lakukan dan berguna dalam hidup ini. Itu yang jadi penting. 40 tahun perjalanan Musa di padang gurun. Lebih penting akhirnya. Dan yang terpenting berbanding 40 tahun istana maupun 40 tahun menjadi gembala domba. 40 tahun di istana, ia menjadi orang penting. Tapi tidak ada karya penting. 40 tahun kedua, ia menjadi keluarga. Mencapai apa yang diinginkan. Hidup berumah tangga dan punya anak.
Tetapi juga tidak ada yang terlalu penting yang dikerjakan. 40 tahun ketiga dia harus kehilangan banyak. Tapi disitulah yang paling penting yang dia kerjakan. When you can to be nothing, baru kamu tahu what is something. Ketika kamu bisa, tidak ada apa-apanya, baru kamu akan tahu apa itu apa-apa dalam hidupmu. Perjalanan paradoks dalam iman Kristen itu luar biasa. Pencarian yang menjadi penting di dalam iman Kristen. Kita akan melihat kebesaran Allah yang ajaib itu. Menuntun, memimpin, mengukir hidup kita. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku, Musa pun kemudian dalam 40 tahun perjalanan mengalami kejengkelan luar biasa. Ia melebihi kapasiti dan murka menjalankan tugas Allah. Dalam amarah menjalankan tugas Allah, Allah murka kepadanya dan menghukum dia tidak bisa menginjakkan kakinya. Sampai ke tanah perjanjian. Maka Musa sampai di Kanaan. Hukuman Tuhan tetapi sekaligus menjadi penghiburan yang masuk akal. Karena Musa berumur 120 tahun sudah sangat suntuk hidupnya. Sulit membayangkan Musa untuk memasuki tanah Kanaan. Tuhan menjaganya. Tapi dalam penjagaan Tuhan hukuman tetap dikerjakan. Engkau tidak sampai. Kehormatanmu cukup sampai di sini saja. Tetapi kemudian Ibrani mencatat dengan iman dia melihat. Orang beriman dihukum Tuhan, yes. Pelayan dihukum Tuhan, yes. Siapa yang mau garansi? Lalu pelayan bisa seenak perutnya. Tidak ada. Hanya khotbah yang mengatakan, bikin ini, bikin itu. Nanti semuanya beres. Belajarlah Alkitab baik-baik. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan cepat menyentilmu. Semakin jarang Tuhan menyentilmu, itu hanya pertanda. Engkau tidak dan kurang dicintainya. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Tapi jangan orang sentil kamu karena kamu salah lalu kamu bilang Tuhan mendidikmu. Itu pun masalah. Karena itu mengerti dengan tepat menjadi sangat perlu. Bagaimana menemukan prinsip dalam hidup kita. Nah kemudian saudara, di pasal 3 ketika dikatakan Musa bertanya apakah dia sampai apa Tuhan? Tidak, dan Tuhan mengatakan jangan lagi mendapat urusan itu. Engkau tidak akan sampai di sana. Bagaimanapun pergumulan seorang yang dipakai 40 tahun pasti berat. Saya menyadari betul keinginan Musa untuk menginjakkan kaki. Paling tidak kakiku sampai, aku mati di sana dan dikuburkan di sana. Tetapi tidak kesampaian. Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana kemudian dia melihat itu dan menjalani itu. David Livingstone adalah seorang Inggris yang melayani sungguh-sungguh di Afrika. Pada waktu dia mati, orang Afrika berteriak supaya dia dikubur di sana. Tapi Inggris berkata, dia Inggris yang harus kembali kemari. Afrika terlalu mencintainya. Ya, tetapi dia memang sudah memberikan satu warisan yang menarik. Sehingga dibedahlah David Livingstone. Hatinya dimakamkan di Afrika, tubuhnya dimakamkan di Inggris. Orang Inggris yang punya hati di sana. Saya terus berpikir tentang hidup dan matiku. Kalau aku mati dimakamkan di mana? Tapi bagaimana membuat matiku menjadi bermakna? Itulah bisnis hidupku hari ini. Jadi hidup saya adalah bagaimana membuat makna. Sehingga matiku menjadi berguna, kenangan yang patut untuk dikenang. Ini menjadi bisnis tidak mudah. Kita boleh cita-cita supaya dikenang orang. Tapi jangan lupa, tidak tentu orang mengenang kita. Nah oleh karena itu saudara-saudara, pada waktu Musa kemudian menyampaikan bagaimana pidato terakhir bahwa Yosua akan menjadi penggantinya. Maka dia berkata kepada Israel, aku sekarang berumur 120 tahun. Tidak dapat lagi giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman padaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Aku tidak akan sampai di sana. Ingat, Tuhan yang memakai Musa. Ingat, kesalahan Musa sangat masuk akal. Jengkel, marah, dan menjalankan tugas Allah. Karena perilaku orang-orang Israel. Tetapi bagi Allah, melebihi batas yang ditetapkannya, tetap adalah salah. Karena itu ini penting kita pikir. Siapa di antara kita yang bisa lolos dari hukumannya? Dan dari murkanya dan dari marahnya? Enggak ada kan? Tapi siapa di antara kita yang sadar bahwa kita seringkali sebetulnya harusnya dimarahi Tuhan? Itu juga sedikit kita menemukan. Sehingga kita terlalu terhanyut dalam seluruh perjalanan kehidupan dan berpikir kasih dan pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hari-hari kita. Saya pikir ini penting kehati-hatian. Tidak semua kemulusan di dalam tugas kegiatan pelayanan yang kita kerjakan pertanda Tuhan memberkati kita. Demi Tuhan hati-hatilah. Karena setan pun bisa memuluskan dan Allah bisa membiarkan. Itu sebab para iman tetap di singgasananya. Yesus yang tersalib dan bukan imam kan. Padahal imamlah pendosanya. Yesuslah orang benarnya. Dan mereka jaya. Sampai saat ini sistem keimaman di Israel tidak berubah. Seakan-akan Yesus yang penipu. Karena 2000 tahun
bukti dari apa yang dikerjakannya bagi Israel tidak tampak dengan mata. Memahami rencana Allah tidak mudah, bukan? Karena itu perlu hati-hati setengah mata. Perlu peka-peka. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, bagaimana Musa menyampaikan itu dan mengatakan Tuhan Allahmu, dia akan menyeberang di depanmu, dia akan memunahkan bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau memiliki negeri mereka. Yosua, dia akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Maka ketika kita menyongsong masa ke depan, segala sesuatu bisa tampak menakutkan dan itu faktual. Israel mau masuk tanah Kanaan memang mengerikan. Menyeberang sungai Yordan, Yeriko sudah menunggu pertama kali. Dan itu cukup menakutkan. Dan di tanah itu bukan hanya Yeriko kerajaan, masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu kegentaran pada bangsa itu yang bukan bangsa kerajaan. Kegentaran pada bangsa itu yang tidak punya tentara terlatih karena mereka berperang sporadis. Kemenangan mereka bukan karena kegesitan pertempuran. Kemenangan mereka bukan karena kehebatan strategi. Kemenangan mereka yang klasik adalah pertolongan Allah yang luar biasa. Musa angkat tangan, maka menanglah bangsa itu. Capek turun tangan, lalu kalahlah bangsa itu. Tolong belajar logika perang. Apa artinya itu? Sampai mati pun kita gak ketemu. Apa korelasinya? Apakah Musa itu dukun yang bisa memberi kekuatan batin? Kalau memang dia dukunnya, maka dia bisa set untuk dalam satu saat langsung menang. Tapi dia tidak berdaya juga. Dia juga lemah. Sehingga waktu turun, langsung orang terpuruk lagi. Lalu orang mesti angkat tangan, bantu-bantu angkat Musa. Dan Musa menang perang. Tentara itu menang perang. Bukan karena mereka hebat. Tetapi sekarang persoalan bagi Israel adalah mereka akan masuk. Dan Musa yang historik ini tidak akan ikut bersama dengan mereka. Musa mungkin bisa jadi penenang bagi bangsa itu. 40 tahun mereka melihat Tuhan menyertai Musa. Mungkin itu menjadi sedikit penghiburan. Tapi sekarang ada orang muda bernama Yosua. Akankah gereja ini berhasil? Akankah bangsa ini menginjakkan kaki? Itu pun pertanyaan yang menggugat, saudara. Saya selalu memikirkan regenerasi. Saya diskus sama banyak orang. Alangkah bahagianya kalau menemukan orang dengan hati yang sungguh. Orang pintar gampang dicari. Tapi hati yang murni dan tulus itu yang sulit ditemukan. Orang bodoh gampang diajari untuk jadi pintar. Tapi orang yang bebal diatur, itu yang mengerikan. Nah, ini yang menjadi tidak mudah, saudara. Oleh karena itu bagaimana memahami pergumulan-pergumulan ini? Saya coba belajar menikmati. Saya sering berefleksi, selalu saya mati. Kira-kira kerjaan ini siapa yang ini ya? Kalau kerjaan gini ini jalan apa enggak ya? Dan itu buat saya stres. Karena kadang-kadang saya men-take over apa yang harusnya dikerjakan Tuhan. Itu kan bukan bisnis saya mestinya. Tapi waktu saya bilang, itu bukan bisnis saya, bisnis Tuhan. Lalu saya mulai berpikir lagi, di mana tanggung jawabku? Waduh, jadi ribet lagi ya. Bagaimana posisi yang paling pas? Diamkah? Kerjakah? Gelisahkah? Senangkah? Maka mengertilah aku. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan hidup. Betapa pergumulan akan terus terjadi. Saudara-saudara, pekerjaan iman di dalam hidup tiap orang percaya menjadi pekerjaan yang luar biasa yang harus mampu kita maknai dalam keseharian kita. Nah, Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan memimpinmu. Yosua maju. Tapi kemudian Israel mulai kelabak gelubuk. Musa tidak ikut. The senior ini gak ada. Padahal ini paling krusial perjalanan. Menyeberangi sungai Yordan. Masa di titik-titik genting malah dia hilang. Secara matematika, saudara regenerasi, dalam strategi apapun, putusan Musa ini sangat salah kalau kita anggap ini putusan. Karena Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Tapi kita tahu Tuhan yang larang dia. Karena itu larangan Tuhan membuat di dalam strategi tadi, waduh ini kok kayaknya kacau balau. Yosua ini kan masih muda. Justru di sana paling krusial. Kemarin kan kita perang sambil jalan. Ini perang mau menguasai tanah musuh. Apa enggak gendeng? Why God? Terlalu cepat. Miris ya. Terlalu berat. Regenerasinya kurang pas. Waktunya tidak tepat. Tapi Tuhan mau. Siapa yang bisa menggugat? Majulah. Dan Musa menyampaikan itu. Tenangkanlah batinmu. Karena Allah menyeberang di depanmu. Maka apapun yang ada di depanmu bukan itu yang menakutkan. Tapi dengan siapa kau jalan. Itu yang menentukan. Perhatikan. Apapun di depan matamu. Bukan itu yang menakutkan. Tapi dengan siapa yang kau berjalan.
itu yang menentukan. Kalau engkau jalan dengan dirimu, siap-siaplah kehancuranmu. Sekalipun di depanmu tampak mudah. Itu sebab kalau seekor tikus kucuk-kucuk, dia lihat ikan asin, leganya luar biasa, nafsu. Dia hantam tanpa berpikir. Tahu-tahu itu perangkap, maka itulah matinya. Nikmatnya, itu matinya. Nikmat Daud, itu kematiannya. Puncak prestasi, menggapai istana jadi raja, itulah kejatuhannya. Di pelarian, ya diuber-uber, di situ dia dekat dengan Tuhan. Tapi apakah kita mesti diuber-uber terus, Pak? Ya enggak juga kan ya. Ayo naik. Tapi kita mesti naik. Enggak juga kan ya. Waktunya Tuhan. Kapan waktunya? Nah itulah ribetnya. Kau tanya aku pun aku enggak bisa jawab. Karena tiap hari hidup kita adalah sebuah pergumulan. Bukan periodik. Sekarang udah sampai sini. Enggak ada itu. Hari ini kau di sini, besok bedebuk bisa jatuh. Semenit lagi kau bedebuk bisa salah. Cukup dalam bilangan menit. Tidak panjang. Petrus sudah berubah. Menjadi engkau dipenuhi Roh Kudus. Karena dia bilang pada Yesus. Waktu Yesus tanya, siapakah menurut kalian aku? Engkau Mesias anak Allah. Lalu Yesus cerita bahwa dia sebagai Mesias akan menderita. Dibinasakan mati, hari ketiga bangkit. Langsung Petrus bilang, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Dan Yesus berbalik, setan! Engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan Allah. Jangan pernah berpikir. Karena engkau seorang majelis, maka hidup kita akan mulus dalam pelayanan pengabdian kita. Kita sudah bikin ini dan itu. Siapa yang jamin? Jangan pernah berpikir, karena pendeta. Maka hidup kita akan tidak pernah dari salah. Omong kosong itu. Semua kita rentan. Karena itu kalau ada waktu untuk benar, lakukanlah. Kalau ada waktu, momen penting berbuat baik, berbuatlah. Barang siapa abai, ia kehilangan investasinya. Itu hidup kita. Nah oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita melihat bagaimana perjalanan ini, Petrus sekejap, pluk, dari dipenuhi roh Tuhan, langsung dipenuhi roh setan. Padahal gereja selalu pikir ya, mana mungkin lah gereja itu kan gini, gereja itu kan gitu. Kamu ngomong cerita tahunan, wong per menit saja, si Petrus di depan Yesus, gabruk. Apalagi di gereja ini. Kita cuma di depan Big Man Sirait pendetanya. Emang saya Yesus? Jauh lah. Kan Yesus ada di antara kita, Pak. Itu kan GR kita itu. Kitanya yang yakin itu ada. Tapi dia ada apa enggak? How you know? Cuma satu kan. Lihat perilaku hidup kita. Adakah Kristus di dalam gereja ini? Lihatlah perilaku mereka. Adakah pendeta Big Man Sirait disertai Kristus? Lihat perilaku hidupnya. Omong kosong itu kalau dia ngomong. Aku dengar suara Tuhan, Tuhan menyertai aku. Tapi kelakuannya abal-abal. Ini pergumulan serius. Hidup bagaimana harus kita jalani. Hidup adalah sebuah pertandingan dan perkelahian. Maka Musa menyampaikan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Og. Sudah? Yes. Prophet? Yes. Bukti? Yes. Proof. Oke, good. Ada kan datanya? Ada kan faktanya. Tapi jangan lupa, 40 tahun. Mereka bolak-balik lihat mujizat. Dalam 40 tahun, 3 kali buat salah besar. Sampai mereka dihajar oleh Tuhan, dipagut ular ditelan bumi. Tidak kurang 55.000 orang hampir mati dari 600 orang dewasa. Hampir 10%. Yang habis dihantam. Belum lagi personal-personal, kelompok-kelompok kecil yang mati sepanjang perjalanan. Sehingga muncul memang akhirnya generasi muda yang masuk di bawah kepemimpinan Yosua. Coba pikir saudaraku. Nah oleh karena itu, di dalam perjalanan seperti ini, ada jaminan? Ada. Seperti Tuhan dulu menyerahkan. Datanya mah akurat. Tapi tiap ngadapin musuh kan musuh baru ya. Bukan musuh yang sama. Pertandingannya kan baru, bukan tanding yang sama. Beda-beda terus. Sikonnya berbeda. Kemarin saya fit, sekarang kurang fit. Kemarin gak flu, sekarang flu. Bagaimana ya? Kemarin umur 40, sekarang 50. Mau hadapin ini sama gak ya? Pasti seturut dengan dropnya kemanusiaan kita. Seringkali iman kita ngikutin drop. Walaupun sisa pengalaman kita. Tuhan beserta kita, amin, jangan takut. Itu tinggal omongan memori di otak saja. Sebetulnya kita tidak di situ lagi. Tapi teriakan kita sama galaknya. Penuh cinta kasih. Tapi kasihmu dulu sebelum terkenal dengan sesudah terkenal. Pasti itu beda kontennya. Karena ada yang alfa pada diri kita. Kalimat tetap sama. Karena itu milik memori. Tapi bukan hati kita. Hendaklah bertambah tinggi ilmu. Tapi bertambah rendah hatimu. Dan teguhlah imanmu. Waduh, nyari itu yang susah. Kalau orang tambah tinggi ilmu.
tambah tinggi hati. Ya masuk akal ya. Yang kurang ajar udah bego, miskin, sombong pula lagi. Nah itu repot kita ngurusin. Tapi kalau orang kaya sombong, ya memang bagaimana ya, wong dia kaya ya. Ada yang mau disombongkan, masih masuk akal lah. Kita kesel, tapi masih masuk akal. Dan itu kecenderungan manusia. Sulit menemukan orang tambah berhasil, tambah kaya, tapi tambah rendah hati. Karena itu kita belajar itu. Tidak ada yang salah dengan kekayaanmu. Yang salah kalau itu diikuti dengan kesombonganmu. Bersyukurlah dengan kekayaanmu. Karena itu, ikuti dengan kerendahan hatimu. Ikuti dengan kebaikan dan kemurahan. Supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itulah saudara-saudara, pergilah, bukti sudah ada. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan menggetar karena mereka yang ada di seberang sana. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Yang ngomong siapa? Musa. Musa ikut pergi? Enggak. Ya dia ngomong aja enak Pak. Dia enggak jalan. Kalau dia jalan kami masih tenang. Ini Yosua. Yosua pengalaman masih tipis. Yosua akan menang perang. Yes. Yosua akan maju. Yes. Tapi karena ada satu orang di belakang yang menjadi advisor hebatnya. Yaitu Musa. Yang menjadi pengantara antara Yosua dan Allah. Yaitu Musa. Tapi kalau Musa sudah pergi. Siapa Yosua ini? Anak muda ini. Saudara-saudara. Tampaknya masa depan menjadi sulit untuk digapai. Tampaknya masa depan cukup menakutkan. Tahun baru tidak menjanjikan. Miris ya. Cukup membuat kita menjadi ciut nyali. Bagaimana menghadapi. Apalagi melewati. Bagaimana kita bisa lolos dengan gempita kehidupan ini. Saya pikir inilah yang mestinya dipikirkan orang Kristen. Jangan habiskan waktumu mengasihani dirimu, memanja-manjakan dirimu. Jangan habiskan waktumu hanya mengasihani dirimu. Aku diginiin, aku digituin, aku gak dihormati, lalu kamu down dan tidak pelayanan. Engkau penjahat sejatinya. Engkau tidak pernah cinta Tuhanmu. Engkau hanya cinta pada dirimu. Bahkan ketika orang tidak menghargaimu dan menghardikmu, tetaplah dalam kebenaran itu. Karena pelayanan tidak memerlukan medali emas bagi dirinya. Karena Tuhan yang akan memberikannya. Itu pelayanan. Pelayanan tidak memerlukan pengakuan dan penghormatan. Karena Tuhan akan menganugerahkannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pergilah, jalanlah. Kuatkan, teguhkan hatimu. Engkau akan masuk bersama Tuhan. Dengan bangsa ini ke negeri yang Tuhan janjikan. Hai Yosua. Janji Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Mereka akan memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka. Sampai mereka memilikinya. Bangsa ini. Dari nenek moyangmu. Abraham. Itu sudah tergores keras. Ratusan tahun perjalanan. Ditunjukkannya. Bagaimana dia setia pada janjinya. Tidak perlu kau ajari dia menepati janjinya. Demi Tuhan yang hidup. Tidak perlu kau ajari Tuhan. Aku klaim janjimu. Aku klaim ini. Karena Tuhan bukan perusahaan asuransi. Kau klaim janjinya, emang premi berapa kau bayar? Kau premi tidak bayar, mau klaim janji. Bagi saya itu omong kosong besar. Dia sendiri berkata, cari dahulu apa? Kerajaan Allah. Dan kebenaran. Semua akan ditambahkan padamu. Tidak perlu engkau teriak janji-janji. Apa kau pikir dia pelupa? Apa kau pikir dia pernah apa? Mengklaim janji sama dengan meragukan kesetiaan Kristus Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu janjinya. Maka jalanlah. Tapi kalau engkau tidak tahu, patutlah bertanya. Apa yang harus kukerjakan? Bagaimana aku menjalani? Tuhan mampukan. Kuatkan. Aku tahu firman. Tapi aku lemah. Tapi orang Kristen repotnya. Tidak mau baca Alkitab. Semua berani berkhotbah. Belajarlah 10 kali. Khotbahlah 1 kali. Dan kalau belajar fokus. Semua dari semua arah. Belajar. Belajar. Supaya kita betul-betul tajam. Ingat, kita bukan khotbah moralitas. Saudara hidup gini ya, akan gini, hidup gini. Kau baca buku di luar sana. Kau dengar Pak Haji juga ngomong sama kok. Kau dengar biksu, kau dengar semuanya. Semua ngomong baik-baik kan. Hidup harus baik, jangan gini. Jangan. Kalau masih itu tingkat Kristen kita. Betapa mengerikan. Tapi kenapa kita begitu? Nah itu yang penting kita pelajari. Why-nya itu loh. Supaya kita menemukan nilai itu.
Kita tidak sedang mau belajar moralitas di sini. Tapi prinsip keimanan yang harus keluar menjadi moral yang terpuji dan teruji. Oleh karena itulah keunggulan iman Kristen harus nampak nyata. Dan bagaimana kita bergerak. Maka Yosua diingatkan, berimanlah teguh maka dia akan memimpinmu. Dan engkau akan membawa bangsa ini memiliki tanah itu. Yosua muda, saudara. Membawa bangsa tak bertanah untuk memiliki tanah. Jumlahnya bukan 100-200 orang. 600.000 orang bertumbuh beranak pinak lah itu. Paling tidak waktu menginjakkan kaki, angka mereka itu di sekitar 1,5 sampai 2,5 juta. 600 pria dewasa. Rata-rata mungkin sudah berkeluarga. 1,2. Plus anak. Beranak pinak sepanjang 40 tahun perjalanan. Paling tidak 2 jutaan, 1,5 sampai 2,5, 2 jutaan kurang lebih masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana mau merebut tanah itu? Kalau tentara itu semua tentara masih enak. Ini mesti jaga opungnya juga di situ. Ada anak kecil masih menyusu di situ. Tapi ini mesti perang. Semua komplit di situ. Orang-orang tua yang terseok-seok jalan. Saya mulai bayangkan bagaimana ya logikanya ini. Ditaruh di tumpuan Yosua. Muda di antara generasi itu. Pimpinlah. Saya suka dengan kalimat Paulus waktu bicara sama Timotius. Timotius, jangan engkau merasa rendah. Hanya karena engkau masih muda. Dia harus bicara sama orang tua memberikan nasihat. Tetapi Paulus bilang kalimat menarik. Jangan cuma pegang ayat itu lalu kurang ajar. Muda-muda jadi ngenak saja ngomong sama orang tua. Ada ajarannya lagi kalimat itu. Dan Timotius, awasi dirimu, ajaranmu, kesucianmu. Banyak sekali anak muda mau ngomong berani. Tapi tidak menjaga diri dan kesuciannya dan ajarannya. Ngaco semuanya. Berimbang ya. Kalau baca sesuatu itu jangan baca sini lupa yang di situ. Baca semua. Memang betul. Jangan engkau merasa rendah karena muda. Tapi awas. Minderlah kalau hidupmu tidak beres. Minderlah kalau kelakuanmu payah. Jadi jangan gelap mata kau pakai ayat itu lalu bicara. Tapi ajaranmu ngawur. Karena orang muda pun akan direspek. Kalau ajarannya benar. Ajarannya anak muda itu ya. Ih, ajarannya benar. Lagian anak itu tahu banyak tapi gak sombong ya. Ih, hebat lu dia. Wah, hidupnya gak neko-neko loh. Orang kan respek sendiri ya. Itu hidup. Karena itulah saudara-saudaraku. Perlu untuk kita gumuli bersama. Bagaimana Yosua ini akan maju. Bagaimana kita bilang Yosua beriman? Bagaimana tidak? Dia menerima estafet itu. Dan dia maju berjalan. Cara Tuhan mengkader, Musa makin tua, Yosua membantu Musa. Lalu Musa makin tua, separuh kerjaan dikerjakan oleh Yosua. Sehingga waktu Musa tidak ikut, Yosua mulai lepas. Tapi titik transisi selalu krusial. Masa depan adalah mengambil tanah milik bangsa yang badannya besar-besar, yang kerajaannya hebat. Yeriko itu saudaraku, waduh temboknya besar sekali itu. Menurut data arkeologi, itu luar biasa. Maka suruh keliling nyanyi-nyanyi sampai rubuh, bingung juga kita ya. Kaulah garam dan terang, hiduplah sebagai garam dan terang. Sinari mereka yang kau sebut berhala itu. Mari kita beribadah dengan cerdas, mengerti dengan penuh. Saya suka Alkitab, takut akan Tuhan. Permulaan apa? Hikmat atau pengetahuan. Barang siapa yang takut Tuhan, Tuhan akan tambahkan dia hikmat. Tidak akan jadi orang bodoh. Ya. Nah oleh karena itu saudara, Tuhan akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Dan janganlah patah hati. Tegarlah kau Yosua. Hadapi masa depan itu. Tegarlah kau Yosua. Song-song tahun baru itu. Karena sejatinya tidak ada tahun yang baru di dalam tahun itu. Tahun lalu pun kita sama-sama kok ngomong. Selamat tahun baru. Tiap tahun kau ucapkan itu. Sampai bingung aku yang mana yang baru. Ternyata tahun baru kita sekarang cuma masa lalu tahun depan. Betul kan ya? Saya suka pengkhotbah. Masa depan orang tua hanya masa lalu anak-anak. Apa yang mau kau sombongkan? Pikir-pikir betul juga ya. Kita ini wah petata-petetek cari akan begini akan begitu. Tapi anak kita bilang papa itu masa lalu. Kita yang bangga karena kita anggap itu masa depan. Anak-anak buat dia masa lalu. Tinggalkan itu karena dia mau ngejar yang lebih jauh lagi. Yang dikejar anak mana bisa kita kejar. Saya pikir ya, saya kalau baca pengkhotbah, saya sudah menyelesaikan kitab itu. Dan saya sangat kagum sekali cara berpikirnya. Unik setengah mati.
Bagaimana meneliti prinsip hidup manusia dan bagaimana manusia seharusnya menjalani hari-hari. Itu unik setengah mati. Ya. Cara dia melihat sesudah manusia jatuh, gagal, jatuh ke dalam dosa. Bagaimana manusia ada, pengkhotbah mengajarkan. Banyak orang bilang pengkhotbah itu apa? Apatis, pesimis. No, salah. Pengkhotbah itu sangat realistis. Dia tahu siapa manusia. Maka dia bilang, nothing. Semua itu apa? Sia-sia. Dalam bahasa Ibrani sebetulnya istilah sia-sia. Bukan tidak ada guna, tapi sementara. Berguna cuma sementara. Jadi raja, ya sementara. Toh turun juga. Yang muda pergi jadi raja, raja tua turun tahta. Lalu apa yang mau dibanggakannya? Kemarin dia menerima mahkota, hari ini dia harus melepaskannya. Lalu apa yang akan dikisahkan? Oh ini loh Pak sejarahnya, kaisar ini, pendeta ini, pendeta. Cuma masa lalu. Semua tenggelam dalam waktu. Selalu ada muncul orang-orang yang kemudian. Saudara-saudara, Yosua jalan. Yosua maju. Dan Yosua berperang. Dia tidak takut apa yang ada di depan. Dijalaninya hari-hari. Maka dengan elegan dia memenangkan pertempuran. Akhirnya Yosua membawa bangsa itu menguasai Israel. Membagi tanah itu. Dan di dalam pidato perpisahannya. Kalian tahu apa pidato Yosua? Wih keren. Hai Israel. Hari ini adalah hari terakhirku. Maka inilah yang kukatakan padamu. Pilihlah kepada siapa yang kau beribadah. Kepada Tuhan yang disembah orang Amori. Yang nenek moyangmu juga beribadah kepadanya. Waktu di perjalanan padang gurun. Mereka berapa kali beribadah berhala-berhala. Dan Tuhan murka. Kalau kau mau seperti itu, silakan. Tapi Yosua bilang, tapi aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Allah. Orang Israel langsung teriak, no kami juga. Jauhlah dari kami beribadah pada Allah-Allah lain. Kalau memang itu perkataanmu, lakukanlah. Tapi kemudian sejarah mencatat, Israel terpuruk lagi. Para majelis, rekan-rekan semua pengerjaan. Jangan pernah menawarkan diri. Khotbah kemana. Biarkan Tuhan mengutus kita. Itu terhormat. Barang siapa menawarkan diri, dia merengek pekerjaan Tuhan. Dia menghina Tuhan, pemilik pekerjaan itu. Pepatah Indonesia saja bilang, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Jadi jangan nawar-nawar ini, tunggu, Pak nggak ada yang ngundang. Belajar terus. Sampai orang tahu kau. Maka kau akan dipakai Tuhan. Dan Tuhan akan limpahkan padamu. Maka Yosua pun majulah. Sekarang waktunya. Dulu dia pembantu Musa. Sekarang dia jadi pemimpin bangsa. Majulah. Saya kagum sama Musa dan saya belajar banyak. Bagaimana meregenerasi dalam kondisi hidupnya yang makin tua. Dan bagaimana dia makin sadar. Dia ngotot sama Tuhan minta supaya bisa sampai ke Israel. Karena pengen. Saya pikir wajar setengah mati ya. Tapi Tuhan bilang stop. Jangan berdebat lagi urusan itu. Dia gak bisa. Ya sudah. Tapi saya suka loh para rasul. Nabi. Musa begitu. Paulus juga begitu. Tuhan berat duri ini kalau boleh cabut. 3 kali ngomong. 3 kali Tuhan bilang apa? No Paulus. Cukup kasih karuniaku padamu. Hanya Paulus bilang apa? Sekarang aku tahu. Di kelemahanku nyata kekuatanmu. Menarik ya? Karena itu kita harus berlomba-lomba apa? Setia melayani Tuhan. Saya butuh orang begitu. 10 orang setia bisa mengubah satu kota. Tapi 1000 orang pengkok hati hanya merubuhkan nilai-nilai yang sejati. Siapa yang setia? Biarlah jemaat ini. Saya suka istilah Ayub ya. Tuhan memberi, itu betul. Makanya maaf ya, kalau gereja-gereja lain bilang, Tuhan memberi, setan yang ngambil. No, setan tidak bisa ambil siapapun kalau tidak seizin, dia pengendali total. Itu kalimat Ayub betul. Maka Alkitab catat, Ayub tidak bersalah dalam hal itu. Saya harus sebut nama ini, Benny Hinn pernah berkhotbah. Ayub salah, karena dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Itu salah, Tuhan memberi, setan yang ngambil. Maka saya khotbah dari sini, Benny Hinn salah, Ayub yang benar. Saya yakin 100% itu. Akhirnya terbukti. Hidup Ayub teruji. Hidup Benny Hinn kacau balau.
Maka kita hati-hati hidup ya. Jangan pernah pongah dan bangga dengan apapun ukuran dunia. Saudara-saudaraku, kita masuki tahun baru dengan semangat. Melihat apa yang Tuhan mau kerjakan, saya juga gak ngerti. Jangan pernah ukur orang dengan apa yang ada padanya. Karena memang bukan tugasmu. Ukurlah dirimu. Bagaimana semestinya. Itu tugas kita. Supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu masih kita masukin tahun 2014 ini dalam gairah penuh. Ya, saudara-saudara yang banyak bolong-bolongnya ke gereja, belajar evaluasi. Iya loh, aku banyak bolongnya ke gereja lah. Disiplin hidup kita. Akhirnya, ingat pengalaman orang Israel 40 tahun. Di padang gurun, tidak pernah cukup. Tetap berbuat bebal, tetap berbuat jahat. Jadi jangan berkata, mari kita berdoa supaya mujizat nyata. Sehingga mujizat nyata banyak orang bertobat. Bacalah Alkitab baik-baik. Dari PL sampai PB. Entah mujizat apa yang belum dikerjakan Tuhan Yesus. Tapi hasilnya apa? Yesus apa? Diikuti. Disalibkan. Murid-murid yang melotot langsung itu lari semuanya. Termasuk si Petrus. Menyangkal. Yudas malah menjual dia. Yohanes yang ada dekat Yesus pun kebingungan. Tak tahu apa yang mesti dikerjakan. Linglung saja dia. Menemani Bunda Maria. Pertama. Jadi kita bisa belajar. Mujizat tidak pernah. Ya. Sampai mujizat nyata. Emangnya belum. Sekarang ada lagi mujizat kreatif. Mujizat kok ya kreatif ya. Yang kreatif ya kau dan aku lah. Tapi maafkan saya. Rasanya kita memang sudah harus mengkritik habis-habisan. Segala sesuatu dan meluruskan kembali ke tempat yang semestinya. Aspek yang kedua. Pengalaman tidak pernah cukup. Sekarang Tuhan suruh orang Israel masuk ke tanah Mesir, ke tanah perjanjian. Tapi Musa tidak ikut di Yordan, nggak ikut nyebrang sungai Yordan bersama dengan rombongan. Yosua regenerasi di masa transisi yang krusial. Yosua pun gentar, Musa menguatkannya. Maka Yosua maju, Tuhan menyertainya. Dihadang oleh Yeriko, tembok itu. Tuhan menunjukkan. Bukan Yosua yang berperang, tapi dia. Mereka nyanyi. Tembok itu rubuh. Karena nyanyian, salah. Jadi tolong ya, jangan pernah WL mengutip. Pujian itu hebat saudara-saudara, bisa merubuhkan tembok Yeriko. Nyanyi kau sampai stres kau di situ. Tidak akan ada satu gedung jatuh. Jangankan gedung, aku pun gak bakal jatuh. Kau yang jatuh capek nyanyi. Ingat, tidak ada pujian merubuhkan gedung. Iman di balik pujian itu loh. Iman yang taat itu. Itu yang merubuhkan gedung. Ingat ya. Jadi kita boleh nyanyi semua. Jangan lupa ada ayat juga bilang. Percuma bangsa ini memuji aku dengan mulut bibirnya. Hatinya jauh dari aku. Aku muak dengan pujiannya. Jadi jangan memanipulasi. Lalu kita ajak semua nyanyi. Wah lalu kayaknya hebat. Rubuh gedung. Enggak. Nyanyi kau bersuka cita. Betul. Tunjukkan sukacitamu. Sukacita yang luar biasa. Tapi jaga hatimu. Sehingga sukacita dan hati itu balance. Nikmati. Karena aneh juga, kau bilang nyanyi sukacita, tapi kau stres kelihatannya, kan juga lucu ya. Dan tidak masuk akal juga. Nah itu connect. Dan yang ketiga, maka kita bisa melihat bagaimana kemudian Israel menguasai tanah yang sulit dikuasai. Begitulah sebetulnya gereja Tuhan digaransi oleh Tuhan. Mengalahkan dunia yang sulit dikalahkan. Pak, bisa nggak semua dunia kita kalahkan? No. Di mana Tuhan taruh kau? Kau adalah pemenang. Tapi tidak semua orang jadi pemenang. Bisa ngerti ya? Misalnya kita di Indonesia. Kita di Indonesia kan di Jakarta. Di Jakarta kita pemenang. Mungkin yang di Medan enggak. Mungkin di Surabaya enggak dan seterusnya. Jangan mimpi. Kita akan menguasai seluruh dunia ini. Karena Kristus sendiri ngomong. Makin hari dunia akan makin jahat. Penyesatan akan makin menggila. Oke. Jadi jangan kecewa dengan fakta. Tuhan sudah kasih tahu. Tetapi kau tidak. Kau harus terus makin bersinar di kegelapan ini. Nah inilah pertandingan kita. Bukan pertandingan ecek-ecek. Bukan pertandingan yang mudah. Berkelahi dengan seluruh energi. Bertanding untuk memenangkan pertempuran ini. Jangan takut. Jalani. Lakoni. Maka menangkanlah pertempuran. Saya tidak suka disuruh lipat tangan dan doain republik ini. Tapi tidak bikin apa-apa. Saya nggak mau Tuhan marah sama saya. Yesaya berteriak pada pemimpin. Amos mengkritik pemimpin.
Hei pemimpin-pemimpin, imam-imam, suap kau makan. Keadilan kau jungkir balikkan. Gara-gara itu Amos disikat. Mika dihajar. Tidak mengapa. Cukup sudah kemunafikan. Kita perlu untuk berhati-hati ya. Supaya betul-betul kita maju dalam kehidupan dan pergumulan kita. Biarlah Tuhan menolong kita menyongsong tahun depan yang cukup menakutkan. Tapi jangan ingat, jangan lupa. Tuhan tidak tinggal diam. Engkau tidak sendirian. Maka jangan takut apa yang terjadi di 2014. Tapi takutlah kalau bukan Tuhan yang menyertaimu. Karena itu periksa dirimu. Apakah kau bersama Tuhan? Yes. Jalani dengan tenang. Tuhan menolong. Tuhan memimpin kita. Kita ambil waktu itu sejenak berdoa pribadi. Lihat hari-harimu. Pikirkan perjalanan kehidupan itu. Lihat hari-harimu. Pimpinan Tuhan yang sudah kau nikmati, janji Tuhan yang menyertai. Apa yang kau takutkan? Hidup tidak menjanjikan, betul. Ekonomi berat, iya. Situasi politik bisa chaos, tidak salah. Bisa tidak terkendali, sangat mungkin. Ini menakutkan. Tidak. Yang menakutkan adalah dengan siapa kita berjalan. Jikalau dengan Tuhan, tenanglah hatimu. Ayunkan langkahmu, maka kau akan mencatat hari-hari hidupmu dengan warna yang lebih jelas, terang. Namun, jika engkau berjalan dengan kekuatan dirimu, imanmu tak terarah pada Dia. Hati-hatilah. Jalan licin akan menjatuhkanmu. Tembok keras menghancurkan. Jangan terjebak di sana. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bergumul di kehidupan ini. Terima kasih. Karena di pergumulan kami tahu Engkau ada. Kami temukan kesetiaan-Mu. Sekaligus kami temukan betapa sering bengkok jalan kami. Karena itulah kami mau menghitung hari-hari kami supaya kami jadi bijaksana. Tak salah melangkah. Sehingga kami kuat tegar memasuki tahun yang baru. Masa depan. Karena Tuhan menyertai. Bukan situasi yang ada. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin tuntun setiap anak-anak-Mu di dalam tugas yang mereka emban. Entah pekerja, eksportir, atau importir. Ada kenikmatan. Ada ketakutan. Berikan ketenangan pada anak-anak-Mu. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang bekerja, perusahaan besar, menengah, kecil, PHK yang mungkin mengintai. Tapi buat kami meneropong diri sejauh mana kualitas hidup ini. Karena seharusnya lah kami menjadi orang-orang unggulan dalam percaturan kehidupan. Karena itu buat kami terus menyadari bagaimana hidup sebagai anak Tuhan. Hamba berdoa bagi tiap rumah tangga. Memasuki tahun yang baru. Biar kami terus meningkatkan mutu. Hubungan, relasi suami istri. Cinta yang harusnya terus bersemi. Orang tua anak-anak yang ada dalam damai. Menatap ke depan bersama. Kemana langkah diayunkan. Kami berdoa supaya anak-anak pun sebagai generasi muda. Tuhan tolong pimpin untuk menatap penuh tanggung jawab masa depan. Hidup benar di hadapan-Mu. Dan kami orang tua mampukan menolong mereka, memberi arah. Iya Tuhan, kami serahkan semua keluarga dalam tangan-Mu. Mertua, mantu besan, makin memahami dan memaknai. Hidup adalah kebersamaan dan bukan kompetisi mencari perhatian. Kami berdoa dalam hidup sebagai gereja-Mu. Tuhan tolong kami jadi jemaat yang setia. Tak hanya datang ke gereja, tapi menggumuli, belajar, mendalami firman-Mu. Supaya kami tak mudah tersesat di jalan yang bengkok ini. Telinga kami makin tajam. Pikiran kami makin mendalam untuk membedah benar dan salah.
Sehingga kami tetap kuat melangkah. Tak terjebak pada nilai dunia, tapi mewarnai dunia dengan nilai firman yang hidup itu. Dan akhirnya kami juga berdoa sebagai pelayan-pelayan-Mu. Berikan kami mampuan melihat ke depan. Bukan bekerja berdasarkan apa yang menyenangkan diri. Apa yang enak, yang tenang buat kami. Tapi tempat mana yang sejatinya membutuhkan kehadiran kami sesuai kehendak-Mu. Tak membenarkan pilihan, tapi menjalani ketetapan Tuhan. Kami seringkali tak mampu. Kami seringkali salah dan berdalih. Tuhan kuatkan kami. Pimpin kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami menatap 2014 dan mengisinya dengan gegap gempita pengabdian pelayanan yang sepenuh hati. Terima kasih. Dan akhirnya kami juga menyerahkan setiap saudara-saudara kami di dalam situasi mereka yang sakit. Tuhan tolong pimpin. Buat Pak Yanto, pemulihan dari prostatnya. Buat Ibu Mer, dari eksiden yang membuat kakinya terganggu. Tuhan pulihkan. Tuhan yang jamah dan beri kesembuhan. Begitu juga saudara yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Di situasi sakit mereka. Biar Tuhan menjamah dan memberi kekuatan dan penghiburan. Terima kasih. Dan akhirnya kami juga berterima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Yusuf yang sudah bersama-sama melayani dengan kami. Tahun ini akan melanjutkan pelayanan yang baru lagi. Tuhan yang tolong pimpin ke depan. Supaya Tuhan membawa dia menemukan kesejatian di dalam pelayanan itu sendiri. Terima kasih. Dan akhirnya kami serahkan hidup kami. Tuntun pimpin dalam kasih-Mu. Begitu pula perpindahan kami minggu depan. Lamonte, Kompleks Sarina. Tuhan tolong pimpin. Supaya sungguh ini jadi perbaikan dan peningkatan bagi pelayanan yang kami kerjakan. Jangan biarkan kami terlena. Hanya berpikir berpindah sebuah tempat saja. Tapi memahami pimpinan. Memahami rencana-Mu. Yang seringkali tak dapat kami tangkap dengan utuh. Sehingga kami salah. Karena itu jagai kami. Sehingga kami tak melangkah salah, tapi tepat ke arah-Mu. Biarlah Tuhan bukakan jalan yang kami masuki. Tapi bermurah hatilah menutup apa yang kami inginkan. Jalan-jalan yang bukan daripada-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami serahkan hidup kami di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Tuhan penguasa bumi, penguasa waktu, penguasa hidup, penguasa masa depan. Tuhan dan Juru Selamat. Yang memimpin kami dari kesementaraan hingga kekekalan. Di dalam nama-Mu lah